Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, seperti biasa di sore hari ini saya pengen ngajak teman-teman untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran berita terbaru sepak bola dan seputaran informasi terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, hari ini tanggal 14 Februari 2024 kita semua sudah melabuhkan hak pilih kita ya teman-teman, untuk proses pemilihan pilpres gitu kan, dan juga pemilu teman-teman. Nah di sore hari ini proses politik ini udah jalan semua. Yang jelas kalau kita penghobi, supporter ataupun fans tim Garuda atau tim Merah Putih, dalam waktu dekat ini juga teman-teman, ini Februari, nanti di bulan Maret ya, ini 14 Februari ya, di bulan Maret ada ajang besar juga untuk timnas kita, yaitu pra Piala Dunia yang berlanjut, yang di babak awal kita sudah bertemu dengan Irak dan Filipina, yang mana ketemu dengan Irak kita away, datang ke Baghdad, kalah 5-1 ya teman-teman, lumayan banyak kalahnya. Dan kemudian kita juga posisinya kemarin harusnya tuan rumah, tapi kemudian karena memang ada di sini memang waktu itu tidak memungkinkan gitu kan tempatnya kan, waktu itu diadakan di Manila dan hasilnya kita nyaris kalah, beruntung dengan gol daripada Sadil Ramdhani di menit 70 bisa ditahan imbang. Artinya di sini posisinya saat ini di grup F pra Piala Dunia, timnas Merah Putih, timnas kesayangan kita, posisinya posisi di dasar klasemen ya, grup F. Tapi dengan hasil imbang kemarin kita masih punya peluang untuk kemudian lolos ke babak selanjutnya. Yang jelas di bulan Maret nanti, ini Februari, udah 14 Februari, bulan Maret teman-teman, tanggal 21 Maret timnas kita akan menjalani 2 laga, yaitu di Jakarta bertemu dengan Vietnam, dan di bulan yang sama juga kita away datang ke Hanoi ketemu dengan timnas Vietnam. Baru di bulan selanjutnya kita bertemu lagi dengan Irak dan Filipina. Nah ini salah satu laga yang betul-betul vital, yang sangat penting, karena kalau kemudian kita sampai kalah gitu kan, kemudian kita sampai kalah di bulan Maret nanti, artinya sepertinya kemungkinannya kita tertutup peluang kita untuk lolos di babak selanjutnya di pra Piala Dunia. Yang lolos ini kan juara grup dan runner up. Nah kita nggak tahu, karena memang peluang kita kecil, tapi memang masih ada ya, peluangnya masih terbuka ya. Nah yang jelas teman-teman, yang kabar gembiranya adalah pemain-pemain kita yang memang pemain-pemain timnas kita ya, pemain-pemain mudanya saat ini sudah mulai bermain di kompetisinya di klubnya masing-masing dan jadi pemain reguler. Ini yang terpenting itu kan, seperti Elkan Bagot ya. Elkan Bagot ini kan di Ipswich Town ya, ini kalau kemarin-kemarin kan jadi pemain cadangan gitu kan, jadi substitut. Artinya kalau pemain cadangan tuh pengalamannya kemudian kebugarannya pasti, namanya cadangan paling cuma ikut latihan tapi kemudian nggak main di laga inti kan juga kebugaran, terus pengalamannya pastinya akan terhambat perkembangannya. Dan kabar baiknya memang saat ini si Elkan Bagot ini salah satunya, dia dalam masa peminjaman ke Liga 1 ya, divisi 3 Liga Inggris, yaitu di Bristol Rovers. Jangan terus teman-teman kayak kemarin banyak komentator yang berkomentar, wah tuh kok di Liga 3, Liga 3-nya Liga 3 Inggris teman-teman, ini juga nggak sembarangan gitu kan ya. Tapi di Liga 3 ini kan dipinjamkan, memang salah satu tujuan klubnya adalah pemain-pemain yang berpotensi itu biasa dipinjamkan seperti itu, agar mereka bisa menjadi pemain yang reguler gitu kan, pemain inti yang terjaga kebugarannya dan kemudian pengalamannya nanti bertambah gitu kan. Artinya kalau nanti usianya bertambah, sudah sering menjadi pemain reguler, ketika balik lagi ke klubnya ada kemungkinan untuk dipakai di klubnya sebagai pemain inti. Itu kabar gembiranya, itu yang terpenting ya, pemainnya menjadi pemain first time ya, pemain dari awal gitu kan.
pemain inti gitu kan, pemain reguler dari klub tersebut. Elkan Bagot sekarang secara teratur sudah menjadi pemain inti di Bristol Rovers. Begitupun juga si Justin Hubner ya. Justin Hubner ini kelompok umur di Wolverhampton Wanderers under 23. Justin Hubner ini sekarang jadi pemain inti tapi di squad juniornya ya, under 23, under 21 nya. Tapi dia pemain ini pemain reguler udah gitu kan, bukan pemain cadangan gitu, walaupun bukan pemain inti di klub Wolverhamptonnya. Dan kita juga nggak bisa meremehkan itu, sekalipun itu cuman pertandingannya untuk under 21 nya tiap-tiap klub. Ini mantap ya, lawan-lawan juga nggak sembarangan gitu kan. Tim reverse tim-tim memang ya, tim-tim kelompok umur daripada Manchester United, Manchester City ini kan juga nggak sembarangan, pemain-pemain bintang yang memang diambil oleh akademi sepak bola daripada klub-klub tersebut, dan bukan asal mereka asal sembarang comot gitu kan. Yang jelas kabar mengembirakannya adalah si Justin Hubner udah sekarang menjadi pemain reguler ya, teratur di under 21 nya Wolverhampton Wanderers. Dan kita berharap nanti kalau memang moncer, pastinya nggak menutup kemungkinan akan menjadi pemain intinya di Wolverhampton Wanderers. Biasanya juga prosesnya sebelum menjadi pemain itu dipinjamkan dulu ya teman-teman. Terus kalau kita lihat si Rafael Struijk sama si Ivar Jenner ya, sudah juga bergabung bermain bersama klubnya. Ivar Jenner di Utrecht, Rafael Struijk di ADO Den Haag. Tapi mereka ini masih jadi pemain pengganti ya, belum menjadi pemain inti ini. Rafael Struijk sama Ivar Jenner ya, belum menjadi starter ya. Kalau starter kan main 90 menit. Nah nih yang seperti ini sebenarnya kita berharapnya ke depannya nanti kalau bisa memang PSSI ini kemudian melakukan pendekatannya ke pemain-pemain yang sudah memiliki jam terbang tinggi gitu kan. Ini sangat penting sekali karena berkaitan dengan pengalaman, ketenangan gitu kan. Memiliki jam terbang tinggi dan sudah menjadi pemain inti ataupun first team ya, jadi pemain utama gitu kan. Makanya ini kan memang yang dikejar nih pemain-pemain yang seperti itu ya. Tom Haye ini kan, Tom Haye sudah jadi pemain inti ya di klubnya di SC Heerenveen kan, selalu main dari menit awal sampai 90 menit gitu kan. Dan kemarin ketika tampilannya ketika FC Heerenveen ketemu sama tim Ajax Amsterdam, menang 3-2 ya. Dan di Tom Haye ini salah satu menjadi pemain yang poin ratingnya tinggi ya. Tom Haye itu pemain nomor 2 yang ratingnya tinggi dari FC Heerenveen, yaitu 7,5 kemarin ya. Dia posisi kemarin sebagai midfielder ya. Dan sempat kemarin juga kalau ngambil tendangan bebas nyaris gol ya, memang bagus di gol-golnya nih. Tembakan jarak jauhnya itu Tom Haye. Nah Tom Haye ini secara pemain reguler ya, reguler tim ya. Nah ini memang pemain-pemain seperti itu yang kita butuhkan kan. Terus kemarin juga di FC Heerenveen tuh ada pemain yang calon naturalisasi dari timnas kita, yaitu si Nathan Joaon. Tapi ini sepertinya kita meragukan ya keseriusan Nathan Joaon kemudian untuk bergabung dengan timnas merah putih. Karena ketika dulu dia mau diambil sumpahnya gitu kan, barengannya Jay Izes dulu kan yang dari Venezia, Nathan Joaon ini alasannya kan nggak bisa hadir karena memang dilarang sama, nggak diizinkan sama klubnya Swansea City. Bahkan kalau kita lihat kan dia pemain cadangan gitu, gak pernah main, bahkan kemarin cedera kabarnya kan. Pemain cadangan, pemain yang jarang pernah dipakai gitu kan, alasannya itu. Dan kemudian sekarang ketika udah pindah ke dalam masa peminjaman di FC Heerenveen, si Nathan Joaon juga nggak kunjung nongol gitu kan. Kita nggak ngerti keseriusannya, dan saya berharap memang kemudian PSSI harusnya udah jemput bola, diklarifikasi nih niatannya Nathan Joaon. Tapi saya nggak yakin ya, dan saya rasa nggak begitu penting lah, kita punya banyak pemain bertahan di belakang. Nathan Joaon ini kan posisinya sebagai fullback kanan ataupun wingback kanan, dan jarang dipakai. Kalaupun kemarin main pun di menit ke-89 mengganti Osama Sahrawi ya, itu sebagai wingback kanan. Dia belum menjadi di peminjaman pun belum menjadi pemain reguler ya. Kemarin main cuma berapa menit gitu kan, main di pengganti di menit 89. Dan saya rasa kalau memang nggak serius mungkin targetnya diganti lah gitu kan. Dan dia pemain belakang kok itu Nathan Joaon. Yang terpenting adalah Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun ini udah pemain reguler di Fortuna Sittard ya, salah satu klub di Liga Belanda keutama. Ini udah pemain reguler nih Ragnar Oratmangun
sama Tom Haye. Artinya memang ini pemain-pemain yang memiliki pengalaman yang sangat luas jika dibandingkan dengan pemain-pemain kita yang kemarin masih muda-muda gitu kan, seperti Rafael Struijk, kemudian Ivar Jenner, Justin Hubner gitu kan, masih butuh waktu panjang mereka untuk berkembang gitu kan. Bahkan kemarin ada komentator tahu lah teman-teman gitu kan, Bung T gitu kan, yang mengatakan bahwasanya Coach Sintayong ini sepertinya mencari pemain naturalisasi sekedar cari yang posturnya besar dan tinggi gitu, tinggi badannya, bukan kualitasnya. Ya kita harus realistis ya. Ini Bung T ini kan, ya kita ini kan negara Asia gitu kan, Asianya Asia Tenggara, rankingnya juga 142 gitu kan. Kalau mau cari yang bagus belum tentu, karena kita mau naturalisasi ini bukan yang cuma diginin sama PSSI ya Bung T, tapi juga pemainnya juga berminat untuk bergabung sama kita gitu kan. Artinya harusnya udah sangat berterima kasih sekali gitu kan, harusnya sangat happy sekali bisa mendapatkan pemain seperti Elkan Bagot gitu kan, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner. Mereka kan masih muda gitu kan. Kalau saya setuju memang untuk permainan bola kita butuh pemain-pemain yang kekar, tinggi, besar gitu kan. Karena kalau dilihat kemarin di Piala Asia kan, tim-tim kayak Iran gitu kan, Syria, Qatar, Jordania, Palestina, ini pemainnya juga tinggi besar semua, Irak semua. Kalau kita kemudian pure menggunakan yang lokal, pastinya juga akan kesulitan gitu kan. Dan yang lokal pun harus legowo. Mereka adalah saudara-saudara kita yang akan berusaha meningkatkan prestasi timnas kita di FIFA, dan juga yang satu untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia di mata internasional, khususnya di sepak bola. Jangan cuma terus kemudian kritiknya ini menarik-narik, kemudian sepertinya akan membuat polarisasi, membuat kutub di timnas kita ini yang merusak ya teman-teman. Kritik boleh-boleh aja ya, bebas namanya juga kan. Tapi seperti Bung T ini ya, saya sebutkan teman-teman sudah tahu, ini yang seperti itu sebetulnya nggak bagus gitu kan. Kita semua fans itu mengharapkan yang terbaik untuk timnas kita. Ini sepertinya dia berusaha narik-narik, kemudian membuat sebuah semacam pengkutupan atau polarisasi, mana yang satu adalah pemain lokal, yang satunya pemain dari naturalisasi. Yang naturalisasi itu sudah warga negara Indonesia ya. Karena kita ini kan nggak mengenal kewarganegaraan ganda, mereka sudah warga negara Indonesia, paspornya Indonesia, mereka punya hak dan kewajiban yang sama seperti kita gitu kan. Ini kalau cuman mengkritik nggak apa-apa, tapi ini kritiknya ini mengarahkan malah mau merusak timnas kita nanti, kesulitan dalam pada, karena namanya individu, namanya manusia kan terpengaruh nih, seakan-akan ini gapnya ini pemain-pemain dari Belanda keturunan yang sanut, gapnya pemain lokal. Saya pikir juga Coach Sintayong gitu kan, terus PSSI juga pastinya akan berlaku adil. Kalaupun nanti dari liga lokal banyak pemain-pemain yang berbakat, yang bagus, pastinya juga akan diambil, ada slotnya pasti gitu teman-teman. Kalau kemudian dikritisi, kemudian pemainnya cuma nyari yang tinggi besar, ya nggak sembarangan ini. Mainnya di liga-liga Eropa dan mereka masih muda, masih butuh waktu panjang untuk berkembang. Dan kesininya pun saya berharap untuk membungkam para komentator yang memang cuman oportunis seperti itu. Saya berpikir PSSI ini sudah betul jalannya, mau ambil si Tom Haye, kemudian juga Ratnar Oratmangun gitu kan. Yang jelas kita berharap lagi PSSI untuk membungkam para kritikus yang gak jelas seperti ini, untuk mendatangkan pemain-pemain yang nantinya udah senior. Pemain-pemain yang masih muda, barisan belakang udah cukup lah timnas kita. Kita butuhkan sekarang adalah pemain-pemain yang menjadi pemain reguler, first time, pemain-pemain yang pemain starter gitu kan di klubnya masing-masing. Walaupun mungkin klubnya juga klub-klub yang nggak begitu moncer gitu, nggak masalah kalau menurut saya. Kalau tahu tuh, kalau teman-teman lihat ada Ilyas Salhab gitu kan, Ilyas Salhab dan Justin Matthew, dua-duanya ini winger. Ilyas Salhab winger kiri, Justin Matthew winger kanan. Ini pemain reguler daripada FC Noah, Liga Utama Armenia. Ini memang sebetulnya masukan ya untuk PSSI lah. Ini pemain-pemain yang berbakat, yang memang menjadi pemain reguler, pemain utama di klubnya. Nah, seperti ada tuh yang pemain tengah kan, yang di Vukovar 1991 tuh, Liga Utama Kroasia, itu pemain orang Belanda tuh.
Moherman tuh, pemain attacking midfielder tuh. Yang jelas kita memang butuh sekarang pemain-pemain yang menjadi pemain inti, pemain reguler dari klub dia tempat bernaung. Yang kemarin-kemarin kan belum menjadi pemain reguler gitu kan. Kalaupun ada kan kemarin di Liga Asia ya, seperti si Liga Malaysia kayak si ini ya, Jordi Amat. Kita butuh yang di Liga Eropa nih ya, memang kebutuhannya. Dan memang saya juga senang kalau pemainnya yang posturnya tinggi besar gitu kan. Seperti Sandy Walsh, Zain Patinama, Elkan Bagot, Rafael Struijk, Ivar Jenner, belum nanti Tom Haye sama Ragnar Oratmangun. Tinggi mereka di atas 180, bahkan rata-rata 185 cm. Ini pas ya, secara bodinya memang pas gitu kan. Nanti slotnya pemain-pemain lokal tuh kalau bisa ya paling tidak winger yang memang nggak begitu membutuhkan yang memiliki postur tinggi besar gitu kan. Winger atau wingback seperti Roberto Carlos dulu kan kecil ya teman-teman. Roberto Carlos, ada Cafu. Winger tuh memang yang dibutuhkan ada keterampilan gocek bolanya, kemampuan penetrasinya, ketenangan bawa bolanya, ini yang dibutuhkan. Nah itu teman-teman, memang kita ini memang di sini ini repotnya kan kadang-kadang memang ada namanya di media sosial gitu kan, banyak juga komentator. Saya pikir bagus lah namanya kritik tentang timnas kita, tentang kepelatihan, manajemen pemain, tapi janganlah kemudian ditarik-tarik kemudian antara lokal sama pendatang, itu seakan-akan itu membuat polarisasi, pengkutupan. Pastinya akan terpengaruh semua gitu kan. Yang jelas kita berharap banyak, jangan sampai lengah. Ini proses pemilu sudah, pencoblosan sudah selesai, moga-moga kita mendapatkan para legislatif dan presiden dan wakil presiden yang amanah nantinya teman-teman. Yang jelas jangan sampai terlena ini, karena ini kan nanti fase reses DPR nih bulan Maret ya, tanggal 7 sudah mulai aktif lagi. Kita berharap bergerak cepat untuk Ragnar Oratmangun dan Tom Haye ya, karena memang ini tinggal diambil sumpahnya. Karena memang nggak cuma diambil sumpahnya, itu dibutuhkan juga proses lagi, yaitu perpindahan federasi daripada sepak bola Belanda ke sepak bola Indonesia. Nah itu jangan sampai blunder, karena ini kan tanggal 7, mainnya tanggal 21 itu kan, nggak tahu kita terkejar atau tidak. Kalaupun kemarin yang prosesnya sudah selesai, perpindahan federasinya sudah diambil sumpahnya, perpindahan federasinya sudah diambil, sudah selesai, yaitu Jainatan Izes gitu kan, yang memang disebutkan sama PSSI memang sudah siap. Dan saat ini Jainatan Izes juga, Jainoa Izes ini udah jadi main reguler lagi gitu kan di Venezia ya, di liga kedua Italia gitu kan. Ini bagus ya, Jaizes sudah, tapi sayangnya memang Jaizes ini kan pemain belakang, yang betul-betul urgent dibutuhkan lah pemain tengah, attacking midfielder ataupun winger, dan kalau bisa tambah lagi striker. Dan ini harapan kita besar pada Ragnar Oratmangun dan Tom Haye agar prosesnya selesai cepat ya gitu kan. Oke, gitu teman-teman, ini sekedar obrolan kita sore hari ini teman-teman. Kalau teman-teman punya analisa yang berbeda dengan saya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman bantu subscribe dan press bell-nya supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya bikin video baru, dan bantu channelnya untuk berkembang. Oke, gitu teman-teman, salam seduluran dari saya, Bung Wijanarko dari Yogyakarta.